Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini. Kita berikan kesehatan dan kekuatan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami dapat kembali di rumah-Mu Bapa, memuji muliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat yang mendengarkannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini, saudaraku terkasih, adalah menjadi manusia baru. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Berikut di atas, manusia baru, ayat ke-17. Sebab itu katakan dan tegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan selama yang menemukan kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Pengertian manusia baru, saudara, bukan berarti kita sebagai manusia kembali ke rahim ibu kita. Lahir kembali itu bukan berarti manusia baru. Tetapi yang diartikan manusia baru adalah manusia yang telah digenerasikan, yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Artinya manusia baru itu mengalami perubahan, perkembangan dalam hidupnya. Mungkin dia dulu orangnya yang rusak atau dikatakan sudah banyak dosa yang dilakukan, tetapi ketika dia mengalami perubahan, itu yang namanya manusia baru, saudara terkasih. Tetapi bedanya dengan manusia lama. Manusia lama artinya manusia yang belum digenerasikan. Artinya tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan. Nah, mari Bapak Ibu kita menjadi manusia baru. Mari kita ubah hati kita, ubah pikiran kita. Jangan kita jadi orang Kristen yang bertahun-tahun, jadi orang Kristen yang hanya KTP saja, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami terobosan, bahkan dalam hidupnya itu sama saja seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita menjadi manusia baru. Ubah hatimu, jadi jemaat yang setia, jemaat yang luar biasa, jemaat yang mengandalkan Tuhan. Itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada ciri-ciri manusia baru, saudaraku. Ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan, poin yang pertama, ciri-ciri orang yang mengalami manusia baru. Pertama, dia memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Kita lihat dari ayat yang ke-20. Kita lihat. Bunyi firman Tuhan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Artinya, orang yang mengalami manusia baru, dia mencari mengenal Kristus.
haus lapar akan Kristus. Dia yang dulu dia belum sungguh-sungguh, mungkin masih setengah-setengah, mungkin masih seperempat, tetapi tapi dalam waktu demi waktu dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Itu dinamakan dengan manusia baru, saudaraku. Ini ciri yang pertama. Tiap orang, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mempunyai kerinduan tertentu dalam kehidupannya. Pasti banyak keinginan atau kerinduan. Ada yang ingin menjadi kaya, banyak. Bahkan ada yang supaya terkenal. Dan bahkan sampai akhir kehidupannya dia terus mengejar kerinduan itu. Saya tidak tahu apa yang menjadi kerinduan saudara saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi harapan saudara ke depan. Tapi saya berkata kepada saudara, mari kita, apa yang kau harapkan, apa yang kau rindukan, percayalah, Tuhan sediakan bagi engkau. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Kalau saudara mau rendah hati di depan Tuhan, kalau saudara mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau saudara mau mencari Tuhan, harus laparkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Siapa dia? Siapa Yesus itu? Siapa dia? Apakah dia hanya manusia biasa? Apakah dia cuma Allah sama dengan Allah yang lain? Tapi saya mau katakan, Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Dia punya langit dan bumi. Dia yang menciptakan segalanya. Saudara tidak usah khawatir. Percaya, penyertaan Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan saudara. Ini yang pertama, saudara. Kita kenal namanya Rasul Paulus. Dia mempunyai kerinduan, satu kerinduan yang utama. Dia mengenal Kristus. Dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Dia dulu orangnya yang benci sama orang Kristen, membunuh orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami pertobatan, sehingga dia mencari untuk mengenal Kristus. Mari kita sama seperti Rasul Paulus dalam kehidupannya. Ketika dia mengalami perubahan, dia melayani Tuhan, bahkan di seluruh bumi dan seluruh kemana dia melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalami perubahan. Kita bisa seperti Paulus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau engkau mungkin dirimu dulu masih belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, mari kita sama-sama, saya dan saudara, mengenal Kristus lebih dalam lagi, agar kita melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Percaya saudaraku. Oke, yang kedua saudaraku, kita harus ciri-ciri orang yang mengalami manusia baru, yaitu yang kedua, dia menanggalkan manusia lamanya. Ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Sangat luar biasa, sangat ngeri saudara. Kalau kita belum bisa menanggalkan manusia lama kita, mari kita tanggalkan manusia lamamu. Artinya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat kita, meninggalkan setiap kehidupan lama kita. Mungkin kita dulu orangnya dikatakan rusak sekali, atau kita mengalami hidup kita hancur, bahkan berbuat dosa, bahkan sampai kita membuat kerusuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita tanggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Itu kemauan Tuhan. Tuhan mau kita hidup seturut dengan kebenarannya.
Jangan jadi orang Kristen hari ini buat dosa, besok minta ampun. Ya, kita kenal Tuhan Maha Pengampun, tapi bukan itu konsepnya, saudara. Meskipun Tuhan Maha Pengampun, tapi kita harus memahami Tuhan berkorban bagi saudara. Tuhan berkorban bagi saya dan saudara. Apakah bisa saudara membalas kebaikan Tuhan? Kalau tidak ada penebusan, saudaraku, kita akan mati binasa. Kita akan masuk ke neraka. Sangat ngerinya. Tapi Tuhan turun ke dunia untuk menebus saya dan saudara. Kenapa? Karena kasih. Jangan kita membuat Tuhan disalib 2 kali. Cukup sekali saja. Tuhan berkorban bagi saudara-saudara. Mungkin saudara susah untuk melupakan masa lalu, atau susah untuk meninggalkan manusia lamamu. Berdoa kepada Tuhan, berseru, Tuhan kuatkan aku, Tuhan mampukan aku, Tuhan kuatkan aku Tuhan, sehingga aku mampu menghadapi persoalan ini, sehingga aku kuat untuk menghadapi setiap masalah persoalan yang kuhadapi. Aku percaya Tuhan, Engkau mampukan hidup. Mari, Bapak Ibu jemaat, jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Hidup kita hanya melayani Tuhan. Karena itu, mari kita menanggalkan manusia lama kita menjadi manusia baru bersama Kristus Yesus. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Yang ketiga yang harus kita ketahui, yang pertama tadi, Bapak Ibu jemaat Tuhan, memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Yang kedua, menanggalkan manusia lama kita. Yang terakhir, yaitu mengenakan manusia baru. Ketika kita memiliki kerinduan, ketika kita menanggalkan manusia lama kita harus mengenakan, memakaikan manusia baru kita. Kenapa? Biar kita tunjukkan bahwa kita orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang berdampak, orang Kristen yang menjadi teladan bagi banyak orang. Kita ini, saudaraku, kita adalah surat terbuka bagi seluruh orang. Paulus mengatakan bahwa kita adalah surat terbuka. Artinya kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Oke. Di gereja kita melayani Tuhan, kita tahu itu semuanya orang Kristen. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, di luar sana banyak orang yang belum mengenal Kristus, bahkan tidak tahu siapa itu Kristus. Tapi kita harus menunjukkan bahwa kita punya Kristus dalam hidup kita. Artinya kita menjadi teladan, menjadi berdampak bagi banyak orang. Mari hidupmu, perbaharui hidupmu, perbaharui hidup saudara, sehingga saudara melihat kemuliaan Tuhan yang terjadi. Saya bersyukur saudaraku terkasih, saya bisa menyampaikan firman ini. Dan juga saya mau belajar juga sama kita belajar untuk menjadi manusia baru. Itu tidak gampang, saudaraku. Tapi kita harus lakukan ini. Kalau engkau jadi orang Kristen, tidak mengalami perubahan, tidak menjadi manusia baru, itu sangat berbahaya. Tapi kalau engkau jadi orang Kristen yang sejati, mari mencari manusia baru. Manusia baru bukan berarti kita dilahirkan kembali, atau dikatakan sebagai kita kembali
kandungan ibu kita, bahkan lahir ke rahim ibu kita, bukan. Tapi manusia baru kita adalah digenerasikan, yang diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Yang dulu kita lakukan perbuatan jahat, yang dulu kita lakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita mengenal Kristus, ketika kita mendengarkan manusia lama kita lakukan perbuatan-perbuatan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada jemaat. Semoga Bapak Ibu diberkati melalui penyampaian ini. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami jemaat-Mu sudah mendengarkan firman-Mu yang telah kami sampaikan ya Bapa, yaitu tentang manusia baru. Berkati Tuhan kami semua, berkati jemaat-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Bila jemaat-Mu mengalami perubahan, mengalami terobosan, mengalami kehidupan yang baru Tuhan bersama Engkau ya Bapa. Mampukan kami untuk menjalani hidup ini Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa lakukan apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.